Raden Wijaya atau perwujudan sang raja pertama dari kerajaan Majapahit. Ini adalah batu umpak yang pendapat satunya jadi sudah terbentuk gitu, yang satu masih utuh, yang masih digunakan hingga saat ini oleh warga, dan juga kalau yang ini yang zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs kuno yang merupakan sebuah pendopo asli dari era kerajaan Majapahit. Nah, di sini sudah menjadi tempat wisata dan di dalamnya masih alami seperti di era kerajaan Majapahit. Jadi ini adalah sebuah mandapa atau pendapa dari era kerajaan Majapahit. Di kiri kanannya sebelum kita masuk itu terdapat banyak sekali pohon-pohon beringin raksasa ya. Oh, sangat luar biasa teman-teman untuk pohon beringinnya. Oke, kita lanjut, kita masuk ya. Kita akan memasuki sebuah gapura seperti yang ada di Mojokerto juga era kerajaan Majapahit, yaitu dari Gapura Wringin Lawang teman-teman. Nah, di sini ada peta ya, itu peta dari lokasi pendopo agungnya. Situ sangat luar biasa ya. Oke, kita masuk teman-teman ya, entrance atau masuk, soalnya biasanya di sini tuh banyak pengunjung juga dari luar negeri atau bule-bule gitu teman-teman. Rahayu. Oh, sangat ramai lokasinya ya, lokasinya sangat ramai di situs pendopo agung ini. Coba kita masuk ke arah kiri. Nah, di kiri sini terdapat sebuah monumen ya, berbentuk kepala Sang Mahapatih Gajah Mada, teman-teman ya. Dan dari Mahapatih Gajah Mada ini itu salah satu prajurit era kerajaan Majapahit. Itu bernama apa Kang namanya Kang? Biasanya yang ada di polisi militer itu Kang. Nah, jadi di sini ada nama-nama juga, nama-nama pejabat dan juga apa ini? Ya, ini teman-teman, nama-nama pahlawan ya. Nah, di situ. Terus di sini juga ada Sumpah Amukti Palapa. Di samping sini di bagian bawah ya, ada tulisannya Sumpah Amukti Palapa. Nah, biar saya bacakan sedikit Kang ya. Sumpah Amukti Palapa, lamun huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring gurun ring seran Tanjung Pura ring haru ring Pahang Dompo ring Bali Sunda tumasik samana isun Amukti Palapa. Ini adalah janji waktu Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa ya, janji untuk menyatukan Nusantara. Coba kita langsung mau masuk, itu ada sesuatu yang cukup menarik, dimana di sini ada sebuah patung dari Raden Wijaya kalau tidak salah ya. Bener Kang, ini Raden Wijaya Kang? Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit ya. Oh, sangat luar biasa. Ini ada Raden Wijaya atau perwujudan sang raja pertama dari kerajaan Majapahit, sebagai bukti kalau di lokasi ini memang kuno. Dan juga di sini ada tulisan ya dari Brigjen TNI teman-teman yang mengesahkan ya, sangat luar biasa. Nah, itu ada pendoponya yang masih utuh dari era kerajaan Majapahit hingga saat ini ya. Coba kita mengarah ke arah kiri dulu Kang. Nanti iya, di situ ada beberapa peninggalan kuno Kang. Iya, di sini banyak orang karena di sini biasanya lokasinya untuk beristirahat atau mungkin memang di sini lokasinya sebagai wisata Kang sebenarnya. Sebagai wisata ini. Wisata edukasi ya. Betul, wisata edukasi. Nah, ini ada batu umpak yang gede Mas ya. Ya betul, dan ini memang salah satu, mungkin di zaman dahulu ada dua ya pendapat era kerajaan Majapahit, dan ini adalah batu umpak yang pendapat satunya jadi sudah terbentuk gitu, yang satu masih utuh, yang masih digunakan hingga saat ini oleh warga, dan juga kalau yang ini yang zaman dahulu kan. Terus di sini banyak sekali juga ini umpak dari berbagai macam era ini Kang. Ini umpak-umpak kecil ya. Iya, umpak-umpak bangunan kecil dari berbagai macam era, ada yang berelief,
dan juga ada batu-batuan andesi juga. Terus di sana ada penopang penyangga dari situs candi. Entah candi di lokasi ini entah terpendam atau bagaimana ya. Coba kita mengarah ke sini ya. Oh, di sini ada yang seperti batu linggayoni ya, yang ditutupi oleh kain itu, atau mungkin seperti patok gajah yang akan kita bahas di video kedua. Jadi di sini untuk umpaknya itu saya teringat di salah satu situs, dia itu di Umpak Jabung, di Lebak Jabung, Jatirejo Mojokerto, itu umpaknya juga segini. Selain itu yang berada di tengah sawah di Kemasan Tani Gondang. Nah, terus juga ada di Sumur Upas Trawulan. Itu ukurannya sama, besarnya segini. Oh, sangat luar biasa. Ini peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Dan juga beberapa umpak kuno ini juga ada di sana. Ada di Pendopo Agung ya, Pendopo yang sekarang banyak orangnya itu kan. Oh, ada ya? Ada. Sangat Ini luar ada biasa. musik. Iya, coba kita berpindah ke sana ya. Coba Apakah kita. aman ini? Nah, ini. Kita coba berpindah. Kita berpindah ke lokasi bagian belakang dari mandapa atau pendapanya, Kang. Lewat sini saja karena di sana banyak orang. Oke. Nah, jadi mandapa ini masih utuh ya. Meskipun bagian atasnya juga terbuat dari kayu-kayu gitu ya, dan juga mungkin apa ya, dari zaman dahulu gitu. Dari era Majapahit. Jadi ini original era Ini Majapahit. kita menuju mana ini? Kita belok kanan. Oh, Nah, berarti ini batu umpaknya asli ini? asli sayangnya dicat kan. Asli. Kita ganti sebentar. Oh, itu jadi batu umpak kuno ini masih utuh. Segi 8 itu ya? Iya, segi 8. Utuh segi 8. Berarti asli. Iya. Dan juga untuk relief-relief yang cukup indah, teman-teman bisa lihat juga ya. Relief-relief yang cukup indah di kayu-kayu jati yang cukup besar ini. Nah, inilah mungkin kenapa ya zaman dahulu pendapa atau tempat-tempat suci era kerajaan Majapahit yang tidak terselamatkan tinggal bawahnya saja. Itu karena bagian atasnya itu terbuat dari kayu gitu kan. Kayu ya? Iya. Yang mudah rapuh. Nah, betul. Nah, di sini ada nama raja-raja kerajaan Majapahit kan. Nah, raja-raja Majapahit dan kepemimpinan dari tahunnya. Jadi Prabu Kartarajasa Jaya Wardana ya, dari Raden Wijaya. Iya. Terus Jayanegara yang memimpin hanya sebentar, kalah gemet ya, atau bisa disebut sebagai ini biasanya untuk Raja Jayanegara itu. Nah, di situ juga Prabu ada beberapa, Bekauripan, terus Raja Sawardana dan yang lain-lain ya. Terus di sini pun Kang ada juga relief-relief, mungkin entah relief kuno atau relief baru di sini ya. Nah, ini menggambarkan aktivitas kerajaan Majapahit dulu ya, Bang ya. betul, dan di situ pun Iya. ada gajah ya, Gajah. atau apa tunggangan waktu itu, dan di sini ada penobatan waktu Raden Wijaya bertahta pertama kali Iya. di kerajaan Majapahit. Ya, itu dengan menggunakan guci amerta. Terus di sini ada sebelah sini itu ada resi-resinya ya. Prajurit. Ya, resi-resi dan juga para prajurit. Kursi. Iya. Sana ya prajurit. Ya, di yang sebelah sana prajurit. Terus ini juga ada membawa untuk ritual ya, seperti ular itu, ada yang membawa ular, burung dan juga ayam. Oh, seperti ini. Simbol sendiri ya ini. Iya, betul. Terus di sini yang akan digunakan untuk ritual untuk minum ini guci amerta atau air suci untuk keabadian, Kang. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari guci amerta. Dan di sini sudah tertulis ya, teman-teman ya. Jadi ini awal mula kerajaan Majapahit berdiri dari ini penobatan dari Raden Wijaya, teman-teman. Bersama Ratu Gayatri kalau tidak salah ya, nama istrinya Raden Wijaya ya. Iya, Ratu istrinya itu banyak. Oh, banyak, salah satunya Iya, mungkin ya. salah satu yang terkenal Gayatri. Oh, Gayatri Raja Patni. Coba kita bergeser ke sebelah sana, juga ada sebuah cerita relief yang juga. Oh, sini. Iya, ada relief-relief kuno juga, apa bentuk dari ini loh, ini. Majapahit. Nah, Gajah Mada ini. iya, waktu Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya bersama para prajurit di belakangnya, dan juga memang
beberapa para prajurit ini sedang menggosipkan ke Gajah Mada, dan mereka seperti tidak percaya dan juga kalau bahasa Jawanya ngece gitu ke Raden pada Gajah Mada waktu mengucapkan sumpah Amukti Palapanya di depan Ibunda Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Oh, zaman Tribhuwana Tunggadewi ya. Betul, waktu Raja kedua Kerajaan Majapahit. ketiga Ketiga ya? iya ketiga. Oh, iya. Yang kedua tadi Jayanegara. Jayanegara atau Kalagemet. Nah, Kalagemet. iya, nama lainnya. Terus di sini pun juga ada waktu Ratu Tribhuwana Tunggadewi di kapal ya, untuk mungkin menaklukkan atau mungkin ini salah satu gotong royong di waktu era Kerajaan Majapahit dulu, untuk menaklukkan Nusantara pada masa itu. Luar biasa. Gimana kita lanjut ke video kedua? Oh, di sini juga ada nama Raja-Raja Majapahit juga kan? Iya, sampai ini ya. Sampai akhir. Wijaya ini. Iya, di sini ada Kertawijaya, Bhre Tumapel, terus Raja Sawardhana, terus Purwawisesa, terus ada Wikrama, Kertabumi, dan juga berakhir di Prabu Girindrawardhana di Haranawijaya. Di masa akhirnya sebenarnya masih ada raja lagi ya di bagian yang disebut sebagai Patih Udara, cuman kita belum tahu tentang bagaimana zaman dahulu. Mungkin kita akhiri dulu ya Kak ya. Di video setelah ini kita akan video lanjut ke belakang, dan juga salah satu alasan kenapa di sini ada relief-reliefnya. Ya, oke. Kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.